Selamat datang di Grace Case, tempat kita bertumbuh bersama dalam pengenalan akan kasih kurnia Tuhan. Bersama saya Yudi, mari membuka hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan, sebab hanya kebenaran yang akan membuat kita hidup dalam kemerdekaan yang sejati. Kita sudah memasuki episode 4 dari seri 1 tentang kasih karunia. Sejauh ini kita telah belajar bahwa keselamatan adalah anugerah. Kita diterima karena karya Kristus, dan keselamatan memberi kita hidup yang baru. Hari ini kita akan melihat mengapa banyak orang percaya belum menikmati kebebasan yang sebenarnya sudah Yesus sediakan. Judul episode ini, kebenaran yang memerdekakan. Mengapa ada orang yang sudah percaya kepada Yesus tetapi masih hidup dalam ketakutan? Mengapa masih ada yang terus dihantui rasa bersalah, merasa tidak layak, atau berpikir Tuhan sedang marah kepada mereka? Apakah Yesus belum membebaskan mereka? Atau ada sesuatu yang belum mereka pahami? Hari ini kita akan menemukan jawabannya di dalam firman Tuhan. Untuk ilustrasi, bayangkan ada seorang pria yang dipenjara selama bertahun-tahun. Suatu hari pemerintah mengeluarkan surat pembebasan. Semua dokumen sudah sah. Pintu sel sudah dibuka, namun pria itu tetap duduk di dalam sel karena ia tidak percaya bahwa dirinya sudah bebas. Penjaga berkata, "Pak, Anda boleh pulang." Tetapi ia menjawab, "Aku masih merasa seperti tahanan." Perasaannya berkata ia masih terpenjara, tetapi kenyataannya ia sudah bebas. Begitulah banyak orang percaya, Yesus sudah membebaskan mereka, tetapi mereka masih hidup berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita bahas pada hari ini, yang pertama Yohanes 8 ayat 31-32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Yang kedua dari Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Perhatikan apa yang Yesus katakan. Dia tidak berkata perasaanmu akan memerdekakanmu. Dia juga tidak berkata pengalamanmu akan memerdekakanmu. Yesus berkata, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Banyak orang percaya hidup berdasarkan apa yang mereka rasakan. Saat gagal mereka merasa Tuhan menjauh. Saat doa belum dijawab mereka merasa Tuhan tidak peduli. Padahal firman Tuhan tidak berubah karena perasaan kita yang berubah. Kasih karunia mengajarkan kita untuk mempercayai firman Tuhan lebih daripada perasaan kita. Itulah sebabnya Paulus berkata agar kita mengalami pembaharuan budi. Semakin pikiran kita dipenuhi firman, semakin hidup kita selaras dengan apa yang sudah Tuhan nyatakan tentang kita. Kemerdekaan sejati dimulai ketika kita memilih mempercayai firman Tuhan di atas suara ketakutan, rasa bersalah, atau pengalaman masa lalu. Untuk pengaplikasiannya, hari ini ketika muncul pikiran yang berkata, "Aku tidak layak," jangan langsung mempercayai. Tanyakan apa yang firman Tuhan katakan. Jika firman berkata engkau dikasihi, percayalah itu. Jika firman berkata engkau diampuni, pegang itu. Jika firman berkata engkau adalah anak Allah, hiduplah sesuai identitas itu. Biarkan firman menjadi dasar hidupmu, bukan perasaan. Grace Nugget episode ini, perasaan dapat berubah setiap saat, tetapi firman Tuhan tetap sama. Kemerdekaan dimulai ketika kita memilih mempercayai firman lebih daripada perasaan. Mari kita berdeklarasi. Aku memilih mempercayai firman Tuhan di atas segala perasaan dan keadaan. Kebenaran Tuhan memerdekakanku dari rasa takut, rasa bersalah, dan setiap kebohongan. Di dalam Kristus aku bebas, dikasihi, diterima, dan dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Amin. Di episode lama kita akan membahas salah satu kebenaran paling penting dalam kehidupan orang percaya. Siapa dirimu di dalam Kristus? Banyak orang mengenal Yesus tapi belum mengenal identitas baru yang telah diberikannya. Saat kita memahami siapa diri kita di dalam Kristus, cara kita berpikir, berbicara, dan menjalani hidup akan berubah. So, jangan lewatkan episode 5, saudara terkasih.
Terima kasih sudah mendengarkan Gracecast. Jika episode ini memberkati hidupmu, jangan lupa bagikan kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu kasihi, supaya semakin banyak orang mengenal kasih karunia Tuhan. Dan ingat, kasih karunia bukan hanya awal dari kehidupan Kristen. Kasih karunia adalah cara kita hidup setiap hari. Saya Yudi, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode 5. Tetap hidup dalam kasih karunia, tetap berjalan dalam iman, dan Tuhan Yesus memberkati.